wabarakatuh. Salam literasi. Saya Ulia Nurul Huda dari SDIT Al-Kaf Tazani merupakan salah satu peserta dari tantangan Lex Ambelis tahun 2024. Adapun untuk tantangan di bulan Januari ini adalah mereview buku dengan teknik fishbone atau AIH atau YChat. Dan teknik review yang saya gunakan pada saat ini adalah dengan menggunakan teknik fishbone. Buku yang saya baca berjudul Kisah Najasyi, seorang raja negeri Habasyah yang masuk Islam di masa Rasulullah. Dan buku ini diterbitkan oleh At-Tuqa dan ditulis oleh Abu Muhammad Miftah. Dalam buku ini dikisahkan tentang sebuah negeri Habasyah, di mana di situ terdapat seseorang yang bernama Ashamah. Ashamah ini adalah seseorang yang cerdas dan teguh hatinya. Ayah Ashamah merupakan raja yang memimpin negeri Habasyah. Namun ketika orang-orang Habasyah membunuh ayah Ashamah, maka kepemimpinan negeri Habasyah ini diberikan kepada paman Ashamah. Dan selama kepemimpinan paman Ashamah ini, pendapat-pendapat yang sering didengarkan itu adalah pendapat-pendapat dari Ashamah. Hal tersebut membuat tidak nyaman dari orang-orang Habasyah. Pada akhirnya, orang-orang Habasyah ini meminta kepada raja pada saat itu untuk membunuh Ashamah atau mengeluarkan Ashamah dari negeri Habasyah. Tentu tidak mungkin bagi pamannya membunuh Ashamah, maka keputusan yang diambil adalah Ashamah dikeluarkan dari negeri Habasyah. Lalu pada suatu hari terjadi hujan petir yang sangat besar dan pamannya ini tersambar oleh petir hingga meninggal dunia. Lalu pada akhirnya kepemimpinan di negeri Habasyah ini diberikan kepada anak-anaknya. Namun tak ada satupun dari mereka yang mampu memimpin negeri Habasyah dengan baik. Lalu orang-orang Habasyah pun berpikir bahwa ternyata Ashamah lah yang mampu memimpin negeri Habasyah ini dengan baik. Mereka pun mencari Ashamah dan membawanya kembali ke negeri Habasyah dan akhirnya menobatkan Ashamah menjadi Raja Najasyi, sebutan untuk raja di negeri Habasyah pada saat itu. Maka kepemimpinan Raja Najasyi ini terkenal dengan keadilannya dan juga tak ada satupun yang dizalimi pada masa kepemimpinannya ini. Maka terdengar pula oleh Rasulullah pada saat itu di kota Mekah sudah terdapat beberapa orang Muslim, beberapa orang yang memeluk agama Islam. Namun keberadaannya selalu diganggu oleh orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah meminta orang-orang Muslim ini untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Di negeri Habasyah mereka hidup aman dan tentram. Tetapi hal ini didengar oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang Quraisy merasa dengki, tidak nyaman dengan keberadaan mereka. Maka dua orang utusan dari kaum Quraisy ini dikirim ke negeri Habasyah, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk ke negeri Habasyah. Mereka menghasut Raja Najasyi untuk mengusir orang-orang Muslim ini. Mereka membawa hadiah yang begitu banyak pada Raja Najasyi. Mereka menyebutkan bahwa orang-orang Muslim ini adalah orang-orang yang akan memecah belah penduduknya, yang tidak mau mengikuti agama dari nenek moyangnya. Lalu tidak begitu didengar, Raja Najasyi harus mendengar pendapat dari pihak yang lain. Maka perwakilan dari orang-orang Muslim, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, mereka panggil untuk menjelaskan sebenarnya agama apa yang dianut oleh orang-orang ini dan mukjizat apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Ja'far bin Abi Thalib pun menjelaskan apa itu agama Islam, kemudian mukjizat apa yang dimiliki Nabi Muhammad. Ja'far membacakan surat Maryam, dan pada saat itu ketika dibacakan Raja Najasyi tersentuh dan bahkan menangis. Tetapi orang-orang Quraisy tidak berhenti di situ. Mereka terus menghasut Raja Najasyi, bahkan memberikan sogokan yang begitu banyak agar Raja Najasyi mau mengusir orang-orang Muslim ini. Kemudian pada saat itu Raja Najasyi pun marah karena dia tidak semata-mata akan mau menerima sogokan untuk memilih suatu keputusan. Dia tetap memilih hal yang baik menurut dia. Maka pada saat itu orang-orang Quraisy diusir oleh Raja Najasyi dan mereka kembali ke Mekah. Lalu pada saat itu Raja Najasyi diberikan surat oleh Rasulullah SAW. Di dalam surat itu Raja Najasyi diajak atau diseru oleh Nabi Muhammad untuk masuk Islam. Juga diyakinkan oleh Nabi Muhammad tentang ayat-ayat Allah. Dan pada akhirnya Raja Najasyi meyakini tentang agama Islam dan meyakini akan kebenaran Al-Quran. Maka pada saat itu masuklah Raja Najasyi ke agama Islam.
Maka hikmah yang diambil dari buku ini adalah harus tetap kokoh dalam pendirian di atas Islam, dan Allah menurunkan mukjizat berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad agar orang-orang berpikir dan juga beriman. Sekian presentasi untuk tantangan bulan Januari Leksam Bedas tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.